penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Jadi orang tua tidak mesti berlomba-lomba menekan anaknya, kamu harus jurusan IPA. Enggak seperti itu lagi ya. Jadi orang tua tidak terlalu khawatir, enggak perlu khawatir ya, anak saya nanti salah jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita akan membahas berita yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu tentang penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di jenjang SMA. Dan tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Kasih, yaitu Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu Ibu Meyanti Sari, SPD. Kita sapa dulu ya sahabat Disdik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini. Selamat datang Ibu, telah menyempatkan diri kita untuk bincang-bincang di podcast Sahabat Disdik. Saya menyapa Ibu dengan Bu Mei, boleh ya Bu ya? Boleh Mbak. Iya. Baik Bu, Ibu mungkin sahabat Disdik ini banyak yang ingin tahu nih tentang Bu Mei gitu kan. Ibu silakan Bu disapa dulu sahabat Disdik kita. Baik sahabat Disdik sekalian, saya Meyanti Sari sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Ibu telah menyapa sahabat Disdik. Baik Bu Mai, kita ini kan adanya berita ini tentang penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di bidang SMA, dan ini akhir-akhir ini gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin banyak dari sahabat Disdik terkaget-kaget gitu kan, mungkin orang tua siswa kaget, kalau kok nggak ada jurusannya, jadi bagaimana gitu. Jadi mohon diceritakan Bu bagaimana tahapan perubahan jurusan di SMA dan semenjak kapan diterapkan gitu kebijakan ini, mohon diceritakan. Iya baik Mbak Denis, kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di SMA sudah diterapkan secara bertahap. Penghapusan ini bukanlah sesuatu hal yang baru dilaksanakan pada tahun ini, karena kebijakan ini telah dilakukan oleh Kemendikbudristek semenjak tahun 2021 pada sekolah-sekolah penggerak. Pada tahun 2023, pada tahun pelajaran 2023, ada sebanyak 50% sekolah di Indonesia telah menerapkan kurikulum merdeka. Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa ini adalah bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu. Jadi berarti bukan sesuatu yang mendadak, bukan gitu mendadak. ya? Jadi ini sudah disampaikan semenjak tahun 2021, di mana awal implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak untuk uji coba pertama. Jadi, berarti ini sekolah ini ya yang menerapkan kurikulum merdeka ya Bu yang ya. awalnya di sekolah-sekolah penggerak. Seiring jalan itu kan semakin tahun untuk implementasi ini semakin bertambah jumlah sekolah yang melaksanakan itu. Nah, buktinya di tahun pelajaran 2023-2024 ada sebanyak 50% sekolah di Indonesia itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Iya baik. Bagaimana dengan di Jambi sendiri ini? Nah, kalau untuk di Jambi, memang di awal tahun 2021 itu pelaksanaan fokus pada sekolah-sekolah penggerak. Namun di tahun pelajaran 2024-2025 ini, kemarin dari data yang ada itu sudah dari jumlah SMA 253 sekolah itu sudah yang belum melaksanakan hanya tinggal 15 sekolah, dan umumnya itu sekolah-sekolah swasta yang ada di kabupaten kota. Baik. Jadi ada satu sekolah negeri yang belum, itu SMA 14 gitu, Kerinci, tapi itu untuk tahun pelajaran ini sudah dilaksanakan, namun di data itu yang belum berubah, tapi pelaksanaannya sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2024-2025. Jadi intinya sudah 98% penerapan kurikulum merdeka di bidang SMA itu sudah dilaksanakan. Berarti ini bukan sesuatu yang mendadak dan ternyata sudah dilaksanakan secara bertahap ya Bu ya? Mulai dari tahun 2021. Berarti ada proses uji coba sebenarnya ya Bu? Sebenarnya sudah ada proses uji coba yang diuji cobakan di sekolah-sekolah penggerak. Awalnya di situ.
Nah, kalau untuk sekolah penggerak di Kota Jambi ini kan ada sekolah penggerak angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Nah, untuk angkatan 1 ini kalau tidak salah itu ada 5 sekolah di Kota Jambi. Baik. Memang sudah diuji cobakan, sebenarnya Kemendikbudristek itu juga sudah mensosialisasikan program ini. Sudah sosialisasikan itu ya. Baik Bu, nah ini kira-kira Bu apa saja sih sebenarnya alasan? Ini kan dianggap urgent nih dihapus jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA. Ini kira-kira apa Bu alasan dihapusnya ini? Nah, mungkin alasan kenapa jurusan ini dihapuskan ya mungkin salah satunya dari bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Nah, persiapan peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau karirnya ke depan. Nah, itu salah satunya mengapa jurusan ini dihapuskan. Karena kebijakan ini lebih berpotensi peserta didik dapat mempersiapkan dirinya untuk mengembangkan bakat dan fondasi awal pengetahuannya untuk lebih berkembang karena sudah melalui program pemilihan mata pelajaran yang di kelas ACF atau kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama. Yang kedua mungkin untuk menghapus privilege atau keistimewaan jurusan IPA dibandingkan dengan jurusan-jurusan. Karena dulu anak IPA tuh bisa kuliah di mana saja, anak IPS tidak gitu ya. Gengsinya juga lebih tinggi kalau anak IPA. Nah, dengan implementasi kurikulum merdeka itu tidak ada lagi nanti. Berarti orang tua tidak mesti berlomba-lomba menekan anaknya kamu harus jurusan IPA. Enggak seperti itu lagi ya, karena bisa gitu dari jurusan apa saja untuk kuliah. Untuk kuliah. Jadi kalau dengan adanya penjurusan IPA, IPS, bahasa itu memang privilege. Jurusan IPA ya lebih dalam untuk memilih program studi di. Kesannya ada diskriminasi jadinya ya. Kesannya ada diskriminasi bagi orang yang jurusan IPS, siswa yang jurusan IPS apalagi bahasa. Nah, dengan kebijakan ini itu kedepannya itu sudah tidak ada lagi karena peserta didik dapat memilih melamar program studi di perguruan tinggi tanpa melihat jurusan apa dia di SMA ketika itu. Jadi tidak ada lagi pembagian jurusan yang konvensional. Jadi lebih asal dia lulus tes, melalui jalur tesnya lulusnya dia bisa memilih program apa saja yang ada di perguruan tinggi. Jadi tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada lagi pembagian jurusan yang melihat jurusan apa, harus bisa kuliah di mana, itu tidak ada lagi. Jadi ini saya rasa kebijakan ini sangat baik, memberi kesempatan yang adil bagi peserta didik untuk dapat melamar program studi apa yang mereka minati, yang mereka minati sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi yang ada pada mereka. Iya, baik. Nah, Bu, ini terkait dengan penghapusan jurusan ini, kira-kira regulasi dan sistem itu seperti apa? Nah, regulasi terkait penghapusan jurusan ini ada di Permendikbud nomor 12 tahun 2004 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Baik. Nah, itu berdasarkan regulasi itulah pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ya, salah satunya penghapusan jurusan IPA, IPS, bahasa untuk menghilangkan diskriminasi tadi ya Mbak ya. Nah, di Permendikbud ini mengatur di mana di kelas 10 itu siswa itu masih belajarnya itu secara umum, belajarnya masih secara umum. Jadi tidak ada penjurusan apa. Jadi mereka pelajaran umum yang mata pelajarannya itu berupa pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen sesuai dengan keyakinannya. Ya, ada pendidikan Buddha, Konghucu, Katolik, nah itu sesuai. Jadi ini regulasinya sudah ada ya? Sebenarnya regulasi mata pelajaran apa yang harus dipelajari di kelas 10 itu di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu sudah ada. Iya. Jadi dengan bidang studi pilihan itu nanti di kelas Permen 324 ya kalau nggak salah ya Bu ya? 324 tahun 2021 ya? Atau 22 ya? 2022 ya Bu ya? Iya. Ditambah lagi dengan regulasi dari Kemendikbudristek nomor 345 tahun 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Artinya di sini sudah ada pengelompokan nantinya gitu berdasarkan minat siswa ya. Berarti kan sebenarnya
regulasi itu sudah ada. Jadi orang tua atau siswa itu tidak perlu khawatir, saya pikir. Karena regulasi-regulasi terkait dengan penghapusan ini untuk memperkuatnya itu sudah ada. Jadi tidak ada kekhawatiran yang di masyarakat bilang gimana nanti seleksi penerimaan di perguruan tinggi mau masuk kemana, karena ketidaktahuan masyarakat yang membuat mereka cemas. Jadi si anak juga tidak jadi beban begitu harus wajib mempelajari seluruh bidang studi gitu kan, mereka bisa pilih mana nih berdasarkan minatnya, bakatnya gitu ya. Jadi lebih tidak terbebani dengan mata pelajaran yang banyak. Seperti contoh ya Mbak ya, ketika siswa ini ingin memilih kuliah di kedokteran gitu kan. Jadi tidak mesti dia harus belajar semua pelajaran yang sifatnya sains. Cukup dia belajar mungkin biologi sama kimia. Jadi tidak selain bidang studi pokoknya yang wajib tadi itu memang sudah harus belajar kalau yang wajib. Jadi tidak mesti dia belajar matematika lanjutan atau fisika. Nah, jadi dia cukup itu yang mengeksplorasi minat bakatnya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi lebih terarah. Ibu tadi sudah menyinggung tentang regulasi Kemendikbudristek 345 tahun 2022 tentang pengelompokan mata pelajaran. Nah, ini bagaimana Bu dengan regulasi tersebut? Bagaimana mekanisme sistem dari pada pelajaran SMA dan sederajat pada saat ini? Nah, mekanismenya seperti ini. Nanti memang di kelas 10 itu siswa masih bersifat umum dan jadi belajar semua semua. Nah, mereka menggali potensi menggali minat bakatnya untuk studi lanjut nanti kemana. Nah, nanti di kelas 11 atau kelas 12 atau yang kita sebut di kurikulum merdeka itu PASE F. Nah, di sini mereka mulai menggali potensi, memilih mata pelajaran yang mereka minati sesuai dengan bakat, kompetensi dan studi lanjut yang akan mereka inginkan. Nah, di sini mungkin seperti memang di kurikulum merdeka itu ada di mata pelajaran pilihan nanti di kelas 12 atau di kelas 11 itu ditawarkan tuh ada 20 Mbak. Ada 20. Tapi mungkin untuk penawaran jurusan 20 itu tidak semua sekolah bisa, karena tergantung dari SDM yang tersedia dengan fasilitas pendukung. SDM artinya guru-guru. Kalau fasilitas pendukung mungkin ruang penunjang itu. Namun yang wajib itu 7. Nah, dari jurusan 7 jurusan yang ada minimal tadi, itu siswa bisa mengambil mata pelajar pilihan itu 4 atau 5. Itu katanya ada yang humaniora itu ya. Nah, itu sains. Jadi dengan adanya penghapusan kebijakan ini, jadi siswa-siswa lebih banyak tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ada IPA, IPS bahasa. Nah, dengan adanya seperti kemarin ada uji coba yang kita lihat di SMA 78 Jakarta. Nah, itu awalnya itu untuk jurusan IPA itu ada 8 kelas. Jurusan bahasa ada 2. Jurusan bahasa IPS ada 2, jurusan bahasa ada 1. Nah, karena image atau keistimewaan yang dianggap gengsinya itu ya mereka kan memang orang tua maupun siswa berbondong-bondong. Tapi dengan berlakunya kurikulum merdeka ini, nah yang humaniora itu misalnya sosial, kebudayaan itu juga banyak diminati oleh siswa. Jadi lebih beragam. Jadi profesinya juga nanti ke depannya lebih beragam. Dan mereka bisa spesifik ya untuk memilih jurusan lebih spesifik. Apa mau jadi desainer. Jadi ini. Jadi tidak ada, saya rasa tidak ada kekhawatiran. Justru siswa lebih dalam kan, kalau kemarin kan semua pelajaran dipelajari sedikit tapi tidak fokus. Kalau ini hanya beberapa dan dalam. Baik Bu. Nah, ini kira-kira Bu, dengan penghapusan jurusan ini bagaimana sikap siswa-siswa kita di sekolah? Nah, sikap siswa ya mereka merasa lebih enjoy, lebih tidak terbebani dengan mata pelajaran yang mereka tidak minati seharusnya yang mereka harus pelajari. Nah, jadi mereka lebih spesifik dengan
potensi minat bakat atau untuk studi lanjut mereka. Jadi mereka lebih enjoy. Nah, dengan mereka lebih profesional mungkin ke depannya dengan adanya pemilihan mata pelajaran yang mereka minati yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki untuk studi lanjutnya. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, anak kedokteran berarti tidak mesti harus enggak mesti. belajar Kalau matematika lanjutan, dia kalau fokus di biologi kimia aja gitu kimia ya. yang relevan dengan jurusan itu, jadi lebih fokus. Karena teknik nggak mesti harus belajar biologi. Nggak gitu. mesti, Ya, jadi cukup fisika, matematika. Gitu. nah, jadi lebih beban kerja atau beban belajar siswa kita itu lebih fokus, tidak terlalu berat saya pikir. Jadi lebih spesifik untuk jurusan yang dia minati ke depannya. Nah, ini terkait dengan persiapan sekolah. Nah, dengan penghapusan jurusan ini kan artinya sekolah itu harus melakukan sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana optimalisasi dari penghapusan jurusan ini di sekolah-sekolah, penerapannya bagaimana? Jadi kebijakan penghapusan jurusan ini yang sekolah harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi kebutuhan sarana prasarana atau untuk peningkatan kompetensi pendidik dalam rangka pemenuhan peminatan siswa yang kelas 11 sama kelas 12. Nah, jadi jika sekolah tidak ini ya mungkin ini upaya kita bersama lah di sekolah terkait dengan upaya-upaya apa yang mereka harus lakukan di sekolah dalam rangka menyiapkan diri untuk perubahan ini. Nah, mungkin sekolah dengan implementasi kurikulum Merdeka ini juga ada indikatornya pemanfaatan PMM. Nah, plafon Merdeka mengajar. Jadi sekolah-sekolah bagaimana guru pendidik untuk pemanfaatan PMN untuk peningkatan kompetensinya. Nah, dan harus disosialisasikan ya. Artinya sekolah harus mensosialisasikan baik ke siswa maupun ke orang tua. Berarti peran guru BK sangat menjadi ujung tombak untuk sosialisasi penghapusan jurusan ini. Iya, jadi di sini kita kenal Mbak Denis itu terkait dengan adanya kemitraan pendidikan. Nah, kemitraan pendidikan itu ada di Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Jadi ada orang tua, sekolah dan masyarakat. Nah, bagaimana orang tua, sekolah dan masyarakat ini berkolaborasi untuk peningkatan kualitas untuk pendidikan di sekolah. Nah, jadi apapun program-program sekolah itu tersampaikan di masyarakat maupun di orang tua. Terkadang contoh ketika sekolah mempunyai program anak harus bawa bekal, ini contoh ya Mbak Denis ya. Ketika kita tidak ada kolaborasi antara kemitraan pendidikan tadi, sekolah bilang anak bawa bekal, ternyata orang tua tidak tahu karena tidak ada. Di rumah bilang nggak usah bawa bekal, jajan saja. Jadi tidak ada sinkronisasi antara program sekolah sama implementasi itu di rumahnya. Nah, jadi itu perlu bagaimana juga kualitas pendidikan itu adanya kerjasama orang tua, karena pendidikan pertama dan utama itu di rumah. Apabila itu telah tersampaikan, telah disosialisasikan oleh pihak sekolah, mungkin orang tua tidak akan bertanya-tanya lagi. Nah, jadi pasti orang tua mendukung program-program untuk peningkatan mutu di sekolah itu. Saya rasa tidak ada masalah kalau itu sudah tersosialisasikan dengan baik. Tadi Ibu sedikit menyinggung tentang akan ada penggalian bakatan minat gitu ya. Dan di kelas 10 mereka belajar semua bidang studi gitu ya. Bu, untuk mereka bisa memilih nih kira-kira bidang mata pelajaran pengelompokan yang mereka minati, itu ada nggak Bu proses penilaian atau asesmen waktu mereka di kelas 10? Di kelas 10 memang mereka masih bersifat umum tapi sambil menggali potensi, sambil menggali, mengeksplorasi minat bakat siswa. Nah, ini peran guru BK seperti Mbak sampaikan tadi, peran guru BK dan orang tua itu saya sangat penting dalam memilih mata pelajaran pilihan bagi peserta didik ini. Nah, untuk menggali. Terkadang anak-anak atau siswa itu tanpa dukungan orang tua, dukungan guru BK, mereka juga sering galau dalam memilih
karena belum begitu familiar dengan jurusan yang mereka minati nantinya di perguruan tinggi. Berarti orang tua tidak terlalu khawatir, nggak perlu khawatir ya, anak saya nanti salah jurusan. Karena kelas 10 mereka masih umum gitu. ya, Carilah minatnya gitu ya. Tapi bagi sekolah-sekolah yang punya kemampuan, mereka juga bisa melakukan asesmen minat bakat. Iya, asesmen minat bakat ya. Itu ada. Yang itu nanti akan mereka pilih di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Jadi berarti punya waktu 1 tahun ya Bu untuk menggali potensi diri dari siswa itu ya. Iya. Jadi memang ada kemarin program asesmen minat bakat tapi di kelas 10. Nah seharusnya itu kemarin juga kita sampaikan ini harusnya di kelas 10. Iya, harusnya di kelas 10. Karena untuk menggali potensi dia ke depannya kalau kelas 12 apalagi karena dia sudah mungkin itu yang akan kedepannya dikoreksi mungkin ya. Kemarin ada dari ini memang ada koreksi dari pusat. Nah mungkin kedepannya kita menggali potensi ini dari kelas 10. Karena itulah saatnya mereka kan belajar sama ya. Mereka kan tahu nanti saya minatnya misalnya di mana. Jadi sebenarnya kita memperbolehkan lah atau mungkin dengan kerjasama dengan orang tua biar minat bakat siswa ini sesuai dengan kompetensinya bisa melakukan asesmen minat bakat melalui psikolog. Memang ini butuh biaya. Minimal ngobrol-ngobrol sama guru BK. Terus hasil ulangan atau ujian mereka itu sudah dilakukan kesimpulan ternyata nilainya lebih tinggi di sini. Kayaknya ini lebih cocoknya nanti ke depannya milih kalau misalnya kita sanggup untuk asesmen bayar orang dari luar, kita kan minimal guru-gurunya bisa diberdayakan seperti itu ya. Dari hasil belajar sehari-hari dan tahu minat bakatnya di mana. Baik. Ini ada kekhawatiran dari orang tua ini Bu terkait dengan perubahan jurusan ini. Kira-kira perguruan tinggi itu sudah menyesuaikan belum mereka dengan perubahan jurusan di kurikulum Merdeka ini? Untuk lulusan SMA, SMK dengan kurikulum Merdeka itu mereka bebas memilih jurusan di perguruan tinggi. Jadi tidak ada lagi diskriminasi jurusan IPA, IPS. Nah, jadi mereka bebas untuk memilih program studi yang ada di perguruan tinggi melalui jalur tes. Jadi tidak ada kesempatan diberi sama setiap jurusan. Jadi tidak ada ini. Jadi perguruan tinggi sudah mengakomodir gitu. Artinya orang tua siswa tidak perlu khawatir gitu ya dengan perguruan tinggi yang tidak menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum Merdeka ini. Gitu ya. Karena lebih spesifik justru dia mempunyai kompetensinya udah lebih spesifik terkait dengan jurusan yang dia akan pilih nanti di perguruan tinggi. Ini seperti kurikulum di luar negeri ya. Mungkin mereka kalau di luar negeri kan tidak banyak pelajaran mereka belajar seperti Australia atau Eropa gitu kan. Mereka kan udah fokus ya Bu ya. Sesuai kebutuhannya nih mau masuk apa dia belajar itu ya. Jadi mereka tuh sudah mengetahui artinya sudah menggali potensinya tuh dari semenjak kelas 1 ya kelas 10 SMA gitu ya. Tidak pas kuliah mentor bingung gitu kan seperti itu. Iya baik. Ibu kira-kira ada nggak himbauan Ibu Bu terhadap pihak sekolah ini dalam menghadapi perubahan jurusan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini? Nah mungkin himbauan saya terkait dengan perubahan penghapusan jurusan ini, mungkin pihak sekolah untuk lebih meningkatkan kompetensi pendidik melalui peningkatan komunitas belajar. Nah komunitas belajar ini juga perlu kita tingkatkan terkait dengan persamaan persepsi dalam proses pembelajaran di sekolah, peningkatan kompetensi guru, karena adanya mungkin tidak semua guru yang punya kesamaan kompetensi Mbak Denis. Jadi melalui komunitas belajar inilah bisa kita tingkatkan salah satu cara atau pemanfaatan PMM. Nah mungkin juga kerjasama dengan pihak luar yang bisa kita tingkatkan, contohnya mungkin melalui tidak mesti dengan biaya ya Mbak Denis untuk peningkatan itu, atau program kerja yang ada di lintas sektor lain yang mereka perlu itu perlu kita tingkatkan. Berarti mitra kerja. Nah itu kompetensi guru ini sangat penting sekali ya Bu. Ibaratnya seperti mobil
ini sopirnya gitu, walaupun mobilnya mewah banget, ini kurikulumnya sebagus apapun, apabila sopirnya tidak bisa nyetir dengan baik, itu kan belum tentu bisa jalan. tersampaikan jadi sulit tercapai kalau seandainya yang supirnya tidak bisa jalankannya. Penting sekali kompetensi. Jadi untuk persamaan kompetensi itu mungkin salah satunya bisa melalui komunitas belajar. Dan selanjutnya BK ya, peran BK untuk menggali bakat minat siswa mungkin itu, ya. Guru BK itu memang sangat mempunyai ujung tombak untuk menggali potensi minat bakat siswa ini. Mungkin pada saat-saat dulu mungkin peran BK mungkin tidak terlalu ini, tapi ini sepertinya kurikulum Merdeka ini BK itu penting sekali ya ternyata. Image orang atau masyarakat kalau guru BK itu kan terhadap anak-anak yang bermasalah. Iya betul. Anak-anak bermasalah yang nakal ini, jadi bukannya menggali potensi. Kalau sebelumnya mungkin dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, peran guru BK itu bagaimana menggali potensi minat bakat. Berarti siswa juga usah takut kalau dipanggil guru BK, berarti belum tentu bermasalah ya Bu ya. Siapa tahu nanti digali, kamu maunya di mana, bakat kamu di mana, nilai kamu seperti ini nih gitu ya. Semangat guru BK ya. Cukup berat ini artinya tugasnya. Tapi tugas mulia tuh Mbak. Tugas mulia. Jadi ketika bimbingan anak-anak ini sesuai dengan potensinya, jadi menjadi amal jariah begitu. Iya benar sekali. Baik Bu, terakhir ini Ibu selaku dari Kasih Kurikulum dan Penilaian SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, bagaimana harapan Ibu kepada siswa, terutama orang tua siswa ini Bu dalam menyikapi perubahan kebijakan ini, karena ini mengingat baru booming 2024 ini, walaupun sebenarnya sudah bertahap ya. Silakan Bu imbauan Ibu seperti apa? Dengan kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS bahasa di SMA, kita berharap siswa dapat lebih membangun potensi diri dalam rangka persiapan mengeksplorasi minat bakat kompetensi untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah itu kan sudah sesuai dengan minat bakat. Jadi kita harapkan siswa bisa menggali potensi dirinya lebih fokus gitu ya. Lebih fokus menggali potensi diri dalam mempersiapkan minat bakatnya untuk melanjutkan keinginannya. Nah untuk orang tua juga tidak perlu khawatir, justru dengan adanya penghapusan ini anak-anak ini nanti lebih profesional karena sudah ditempa dari kelas 11, 10 dalam rangka lanjut studinya itu, jenjang karirnya itu udah lebih tertata seperti yang tadi Mbak Des sampaikan di luar negeri. Kalau fokusnya jadi itu ya dari awal tuh sudah itu dipelajari, ini sedikit sedikit gitu. Kalau ini kan lebih dalam, jadi anak lebih sesuai dengan apa yang diminatinya, lebih banyak tahu. Dan menguntungkan sekali pada saat mereka kuliah gitu kan, mereka kuliah mereka tidak belajar dari awal lagi karena mereka sudah punya modal. Sudah ada basicnya yang dibangun sejak kelas 11 tadi. Luar biasa ini Bu. Ini sedikit ya. Mengingat ini kita sudah di ujung pemerintahan ini Bu ya. Mudah-mudahan presiden ganti, menteri ganti, kurikulumnya jangan ganti dulu ya Bu ya. Mudah-mudahannya karena sebuah kurikulum itu berdasarkan literatur yang saya tahu ya Bu ya, keberhasilannya itu bisa dilihat 20 tahun kemudian gitu ya. Kita tidak bisa melihat dalam jangka waktu pendek gitu. Bu, kurikulum Merdeka ini berarti sudah ada ya satu angkatan yang lulus ya? Sudah tahun ini. Tahun ini ada angkatan kurikulum Merdeka yang lulus. Karena kan diuji coba kan kemarin tahun 2021. Jadi tahun ini. Nah, kurikulum Merdeka ini diimplementasikan secara nasional menjadi kurikulum nasional di tahun 2024, tahun pelajaran 2004-2005. Jadi ada salah persepsi terkadang masyarakat. Nah ini ada kurikulum nasional, tapi itu bukan kurikulum nasional, tapi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan secara nasional. Gitu. Nah kita berharap sebenarnya Mbak, apapun kurikulumnya itu tidak masalah menurut saya, karena yang namanya kurikulum itu perubahan perilaku yang anak yang tidak tahu jadi tahu, mengikuti perkembangan zaman ya Bu, mengikuti perkembangan yang tadinya tidak tahu jadi yang tadi tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak baik jadi baik. Itu proses yang harus dilalui, itulah namanya kurikulum melalui mata pelajaran yang diajarkan. Nah jadi ketika
apapun kurikulumnya, sebaik apapun kurikulumnya, ketika tidak ada terjadi perubahan dari anak yang tadinya dia masuk SMA nilai bahasa Inggrisnya 6, keluarnya juga 6, berarti saya anggap itu tidak ada proses, ya? tidak ada kemajuan. Nah, jadi memang kalau bicara kurikulum itu memang hasilnya tuh kita lihat 20 tahun kemudian itu yang lama. Tapi dalam masa studi 3 tahun itu sudah kita lihat ada tidak keberhasilan di siswa, itu bisa kita lihat. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Jadi ketika anak masuknya nilainya bahasa Inggris 6, keluar juga 6, 3 tahun itu tidak ada proses. Nah itu berarti sahabat distrik, terutama Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, kan ada kekhawatiran nih dari guru kita. Aduh nanti kurikulum ganti lagi enggak, belajar lagi dari nol gitu ya. Kan itu baru dilaksanakan secara nasional tahun 2024. Iya, enggak mau, rasanya ya kita berdoa menteri kita yang berikutnya jangan berganti iya. kurikulumnya gitu ya, untuk sementara beradaptasi dulu lah. Iya, beradaptasi dulu. Karena belum baru belajar sudah mau ganti ya malah lebih. Nah makanya ya apapun kurikulumnya, bagaimana adanya perubahan bagi siswa, saya harap memang begitu Mbak. Iya. Wah menarik sekali ini Sobat Desi perbincangan kita dengan Ibu Kasih kurikulum dan penilaian SMA. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ini pasti informasi yang telah Ibu sampaikan ini pasti bermanfaat sekali. Banyak sekali orang tua siswa terutama yang menunggu-nunggu informasi ini. Mereka bingung gitu kan. Dari kelas 10 apakah sudah penjurusan dan sebagainya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan siswa maupun orang tua siswa. Terima kasih Mbak. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, tetap semangat ya Bu ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sahabat Distrik, itulah podcast kita, bincang-bincang kita dengan Kasih kurikulum dan juga penilaian SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sahabat Distrik, terima kasih telah menonton channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya, biar kita lebih semangat ini menyampaikan seputar perkembangan di dunia pendidikan. Saya Diani Hefi Darniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.